kelompok 3. Saya Etiana Kusnul Fatimah. Saya Afridayani. Saya Fitri Noviani. Saya Nela Santika. Saya Linda Rayani. Di sini kita akan menjelaskan poster tentang kantin sekolah. Happy for watching! Jadi gini Bu, di sini kami menawarkan sebentar untuk kami menjelaskan terkait poster yang bermasalah dengan sekolah yang sekiranya membutuhkan waktu dan dapat sekitar 10 sampai 15 menit untuk menggunakan waktu. Siap. Silakan. Kita mau menanyakan ini dengan ibu siapa? Pak Bugito. Ya, kenalin saya Amira Fitri. Nah, di sini juga ada teman-temannya, ada Etiana, ada Dua, ada Lidia, dan ada juga Lidia. Yang artinya ini membantu untuk saya menjelaskan terkait dengan poster atau nah, di sini kan materi pertama yang saya akan membahas dari tentang Nah, berbicara terkait dengan kantin sekolah yang bersih, menjaga kebersihan kantin sekolah itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita menjaga kebersihan kantin sekolah, karena kita dapat menjaga kenyamanan dan juga kesehatan, contohnya untuk para siswa, guru-guru yang ada di lingkungan sekolah itu. Nah, dengan adanya kantin sekolah yang bersih ini juga kita dapat menciptakan lingkungan yang baik buat kesehatan kita juga. Selain itu juga terdapat beberapa cara untuk kita menjaga kebersihan kantin sekolah, seperti contohnya misalnya kita itu memastikan peralatan masak, alat makan, dan juga kita itu menggunakan bahan-bahan makanan itu yang pastinya sehat untuk kita konsumsi. Nah, contoh lainnya juga kita juga harus mengajarkan siswa untuk contohnya membuang sampah pada tempatnya sudah selesai dari jajan. Nah, terus juga kita itu juga bisa mengajarkan siswa untuk mencuci tangan sebelum ataupun sesudah dari makan, karena dengan melakukan hal-hal tersebut kan anak-anak itu juga dapat terhindar dari yang namanya berbagai macam penyakit kan. Kalau misalnya anak sekolah itu makan tangannya kotor, itu kan dapat menimbulkan terjadinya penyakit. Nah, selain itu menjaga kebersihan kantin sekolah itu sangat penting. Selain itu kita juga dapat mengajarkan siswa tentang bagaimana cara menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan sekitar sini. Karena apabila kantin sekolah itu memiliki tingkat kualitas makanan yang bersih, itu juga dapat mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan yang sehat yang ada di kantin sekolah tersebut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita mau membahas tentang kesehatan kantin sekolah yang memiliki perangkat kantin sekolah, yang dimana kita harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan itu dari kita ada sampah di kantin sekolah, terus kesehatan makanannya, dan mewujudkan sekolah yang sehat dalam menu makanan dan minumannya. Berkala dan label informasi nilai gizi produk yang dijual, wujud yang tidak terlalu mencolok atau warnanya yang mencolok, untuk menghindari penggunaan bahan yang kurang sehat. Kenyamanan dan kebersihan kantin harus memiliki tempat sampah dan benar yang bersih dan layak pakai. Dan selanjutnya jumlah meja, makanan kursi harus setara dengan siswanya mereka di sekolah. Lalu pengawasan keamanan panganan, pengadaan panganan yang aman dan bergizi di kantin sekolah harus dilakukan secara aktif. Pengawasan keamanan PJAM secara mandiri harus dilakukan untuk meminimalkan kasus keracunan di sekolah. Partisipasi komunitas sekolah, peran aktif dan komunitas sekolah melalui pengembangan kantin sekolah agar memenuhi prinsip keamanan pangan sangat diperlukan. Jadi dengan penerapan kriteria tersebut, kantin sekolah dapat menjadi wadah asupan makanan yang seimbang dan menentukan kesehatan siswa serta kesiapan fisik dalam berbagai kegiatan.
Kantin sekolah juga sangat penting untuk menjaga kesehatan siswa dan meningkatkan siswa untuk belajar yang kondusif. Komitmen dan manajemen sekolah yang efektif harus diterapkan dan memastikan kantin dan jajanan sehat di sekolah. Pemantauan dan pengawasan secara berkala sangat penting untuk memastikan kantin sehat dan diterapkan dengan baik. Sumber daya manusia juga itu sangat penting untuk kantin sekolah karena kepada penjamaah makanan sekolah dapat melibatkan institusi atau mitra lainnya untuk melakukan pembinaan. Saya akan menjelaskan tentang kantin sekolah yang bergizi. Kantin sekolah yang bergizi itu sangat menunjang kesehatan dan prestasi dari siswa. Kantin yang bergizi itu menyediakan makanan dan minuman yang bergizi dan seimbang untuk kebutuhan siswa. Kantin yang sehat tidak hanya menyediakan makanan dan minuman yang lezat, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan gizi belajar untuk siswa dan prestasi siswa. Ciri-ciri kantin sekolah yang pertama itu ada menyediakan makanan yang bergizi. Menyediakan makanan yang bergizi itu menawarkan berbagai pilihan makanan dari semua kelompok gizi. Contohnya seperti karbohidrat, protein, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua itu membatasi makanan tidak sehat. Apa sih membatasi makanan tidak sehat itu? Membatasi penjualan makanan dan minuman yang tinggi gula, lemak jenuh dan natrium. Contohnya seperti gorengan, makanan olahan, dan juga minuman bersoda. Yang ketiga itu menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Menjaga kebersihan dan keamanan pangan itu kantin sangat harus mempunyai standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat, dari cara pengolahan makanan bersih, dari penyediaan makanan yang bersih dan juga minuman yang bersih. Yang ketiga itu harganya harus terjangkau. Harga harus terjangkau bagi agar siswa tertarik untuk membeli kantin tersebut. Saya akan melanjutkan tentang kantin yang aman. Kantin yang aman itu di sini memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, sekolah harus memiliki komitmen dan dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus menunjuk seseorang atau penanggung jawab yang memastikan bahwa makanan yang disajikan itu sehat, aman, dan bersih. Terus penanggung jawab juga harus memastikan pengadaan bahan makanan dan melakukan pengawasan produk yang dijual di kantin. Selanjutnya ada sarana prasarana. Kantin di sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti dapur, tempat siswa makan, terus tempat penyimpanan makanan dan fasilitas sanitasi. Pengendalian serangga dan perawatan peralatan yang terjadwal juga harus dilakukan. Mutu pangan juga kualitas makanan yang disediakan harus aman dari resiko kontaminasi bahan kimia dan fisik. Jenis makanan juga harus mengandung gizi yang dibutuhkan siswa dan staf sekolah. Yang selanjutnya yaitu higienis sanitasi. Kantin sekolah harus memiliki fasilitas yang menerapkan ilmu kesehatan dan gizi serta menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. Makanan yang disediakan itu dengan baik agar memenuhi kriteria siap santap dengan lezat, bergizi, sehat, dan menyehatkan. Kantin sekolah yang menarik dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Pertama, dapat mendorong siswa untuk memilih makanan yang lebih sehat dan yang menarik. Selain itu, kantin yang menarik juga bisa menjadi tempat sosialisasi yang menyenangkan bagi siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih ramah dan inklusif. Hal ini juga dapat meningkatkan minat siswa untuk menghabiskan waktu di sekolah dan mengurangi kecenderungan untuk meninggalkan area sekolah selama jam istirahat. Dengan mengenali dan memanfaatkan dampak positif dari kantin sekolah yang menarik, sekolah dapat menciptakan lingkungan
lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan.